Nah, didatangkan kepadaku kata Rasul 2 air, 2 gelas isinya air khamar dan susu. Faghtartu al-labani, maka aku milih air susu. Kata Jibril, Muhammad, pilihlah kedua air ini, salah satu di antaranya ambil. Maka Rasul ngambil air susu. Faqala Jibril, maka Jibril berkomentar. Apa kata Jibril? Asabtal fitrah, Muhammad, engkau telah menetapkan fitrahmu. Apa maksudnya? Rasul itu kan akan dipertemukan dengan Allah, betul? Menghadap yang maha suci. Sebenarnya fitrah manusia itu Bapak Ibu, pada dasarnya sebelum kenal agama pun, dengan kerasionalannya manusia itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang kagak benar. Sebelum ada agama, sebelumnya mana yang jahat, mana yang kagak tahu, mana yang memabukkan, mana yang menyehatkan, tahu. Maka ketika Rasul ngambil air susu, kata Jibril, asabtal fitrah, engkau telah mengambil, menetapkan fitrahmu. Manusia itu fitrahnya tahu mana yang menyehatkan, mana yang memabukkan. Yang namanya susu jahe, air biasa, air kopi, air teh, air jus lebih enak ketimbang khamr. Tapi anehnya ada manusia yang milih nyekek botol. Berarti kan bukan manusia, berarti akalnya udah PA. Bapak, betul? Oh, ini maksudnya. Coba Jibril, Muhammad kata Jibril, pilih di antara keduanya. Tentu Rasul milih susu, berarti layak untuk diterbangkan. Seutuhnya manusia tahu hak mana batil, tahu sehat mana yang tidak sehat. Maka Rasul lolos diuji dengan 2 air. Qala summa araja bi ila samai dunya. Kemudian aku diangkat oleh Jibril, bersama Jibril diangkut ke langit pertama atau langit dunia. Fastabtaha Jibril, maka Jibril ngetok pintu langit pertama. Ketika diketok tak tok tok, assalamualaikum. Fakila, ditanyakan sama penghuni langit pertama, man anta, siapa sampean wahai yang ngetok pintu? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Fakila, maka ditanyakan kembali, mam wa ma'aka, bersama siapa sampean wahai Jibril? Sopo koncomu wahai Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Kila, ditanyakan kembali, wa qad ursila ilaihi, apakah Muhammad telah diutus oleh Tuhannya? Qala qad ursila ilaihi, sungguh Muhammad telah menjadi utusan. Fa futiha lana fa iza ana bi Adam alaihi salam. Maka di langit pertama Rasulullah disambut oleh Sayyidil Bashar, yaitu Nabi Adam alaihi salam, kakek moyang kita, uyut moyang kita. Farahaba, maka Nabi Adam menyambut dengan gembira. Wada'ali bi khair, dan mendoakan kebaikan untukku. Summa araja bina ila samai tsaniyah, lanjut ke langit yang kedua, cus, nyampe langsung sekali lompatan. Enggak pakai transit lagi, Pak. Fastabtaha Jibril, Jibril kembali ngetok pintu. Fakila lahu, maka ditanyakan kepada Jibril, man anta, kata penghuni langit kedua, siapa sampean? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Kila wa ma'aka, bersama siapa engkau Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila wa qad ursila ilaihi, apakah Muhammad telah diutuskan, telah diizinkan oleh Tuhannya? Qala qad ursila ilaihi, sungguh Muhammad telah diutus oleh Tuhannya. Fa futiha lana fa iza ana bi abnal khalah Yahya wa Isa alaihi assalam. Di langit yang kedua disambut oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Catat Pak, catat.
Ini pelajaran yang nggak ada di PAUD, nggak ada di PAUD, di TK, SD juga nggak ada. Cuma di Ganda Mekar ada pelajaran seperti ini. Dihafal ya. Langit pertama tadi siapa? Langit kedua siapa? Yahya dan Isa. Farahaba bi, maka aku disambut gembira oleh keduanya, wa da'auli bi khair, dan keduanya mendoakan kebaikan kepadaku. Summa araja bina ila samai tsalisah, lanjut ke langit yang ketiga. Fastabtaha Jibril, Jibril kembali ngetok pintu. Faqila wa man anta, siapa yang ngetok pintu? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Faqila wa man ma'aka, bersama siapa engkau wahai Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila, ditanyakan kembali, qad ursila ilaihi, apakah Muhammad telah diutus? Qala qad ursila ilaihi, sungguh Muhammad telah diutus oleh Tuhannya. Fafutiha lana faiza Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga disambut Nabi. Di sini langit pertama, kedua Nabi nggak komentar tentang siapa yang nyambut. Saat yang nyambut Nabi Yusuf di langit ketiga, apa kata Rasul? Wa hiza huwa qad u'tiya syatral husna. Melihat ketampanan Nabi Yusuf, Rasul komentar, sungguh Allah telah memberikan separuh kegantengan kepada Yusuf. Kalau ganteng itu 100% untuk laki-laki, 50% Allah berikan kepada Nabi Yusuf, 50% bagi rata sama kita sedunia, Pak. Makanya pantas kalau kita rada jelek, jangan sedih, Pak. Emang kebahagiaan segitu. Kalau Nabi masih ganteng, orang Arab, orang India ganteng, karena orang India itu kan anak pertama. Nabi Adam kan diturunkan di India. Betul? Arab juga ganteng-ganteng karena Sayyidati Hawa turun di Jeddah. Betul? Makanya India, Sayruka ganteng, ya beda tipis sama saya. Ya kan di Arab juga ganteng-ganteng. Lari ke Eropa masih utuh hidungnya. Emang lari ke Afrika walaupun hitam tapi tetap ganteng, tinggi, mancung, betul? Nah, nyampe ke Thailand, nyampe ke Cina, nyampe Malaysia, Singapura, mentok di Cibitung. Nah, hidungnya tinggal segini. Besek, untet, jelek. Tapi nggak boleh berkecil hati. Kita kan nggak pesan, Pak, sama Allah, nggak request kan bapak moyang kita. Kalau bapak kita bisa pesan, pesannya mancung, betul? Karena bapak kita nggak bisa pesan sama Allah. Ya Allah kasih yang mancung, nggak bisa. Bagaimana modalnya? Ya kan? Nggak boleh berkecil hati karena kita jelek, nggak seganteng Nabi Yusuf, nggak boleh. Dan hebatnya orang jelek itu, ya, hebatnya orang jelek itu bisa mengangkat martabat orang ganteng. Betul? Karena Anda dibilang ganteng lantaran ada yang, Anda dibilang mancung karena ada si pesek, Anda dibilang jangkung karena ada si pendek. Betul? Hidup orang jelek harus pede sama orang jelek. Sama orang kaya. Orang kaya jangan sombong. Anda dibilang kaya karena ada si miskin, betul? Kalau kaya semua nggak disebut orang kaya. Maka nggak boleh mengecilkan orang miskin. Hidup orang miskin harus semangat. Nyenengin, ya kan? Kapan lagi disenengin? Emang hidupnya udah susah. Sampai langit berapa ini? Ingetin, saya lupa ntar. Langit ke 3. Wa iza huwa qad utiya syatrul husna. Sungguh Allah telah memberikan separuh keindahan, kegantengan, ketampanan kepada Yusuf. Pantas kalau Zulaikha terpea-pea karo Yusuf. Tapi jangan salah kaprah. Ada yang bertanya, Ustaz, gantengan mana Nabi Yusuf dengan Rasulullah? Nah, awas salah paham. Gara-gara hadis ini salah paham. Disangkanya Nabi Yusuf lebih ganteng daripada Nabi Muhammad. Salah Anda. Baca kitab namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu menceritakan fisiknya Rasul, kegiatan Nabi dari bangun tidur sampai tidur.
fisiknya seperti apa, tingginya, putihnya, jalannya, ada di kitab Syama'il. Saya kebetulan khatam kitab itu, dapat ijazah langsung dari guru saya, guru hadis namanya Dr. Salim Alwan dari Bait Libanon. Saya khatam kitab Syama'il, langsung ijazah, itu salahnya sampai ke Imam Tirmizi. Wah, kalau kita baca kitab itu, Nabi Muhammad jauh lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kalau tadi Nabi mengatakan Nabi Yusuf separuh ketampanan, berarti Nabi Muhammad bagian dari kita atau dibagi-bagi gitu. Salah. Saat itu Rasulullah sedang memuji Nabi Yusuf. Nggak mungkin dong Nabi Yusuf itu separuh keindahan, tapi lebih ganteng gua. Nganggur, itu mah bapak begitu. Sedang menceritakan bagaimana tampannya Nabi tidak menceritakan dirinya beliau. Kalau pengen tahu siapa beliau, seperti apa gantengnya Rasulullah, baca kitab Syama'il. Siapapun yang memandang Nabi, kata sahabat, dia tidak akan memalingkan wajahnya. Siapapun yang melihat, jangankan kita, pohon korma bergetar saking rindunya kepada Rasulullah. Jangankan kita, itu gunung Uhud ketika diinjak sama Rasulullah, itu bergetar saking cintanya kepada Rasulullah. Jangankan manusia macam kita, benda mati pun terpana dengan ketampanan, kegantengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganteng fisiknya, cakep akhlaknya. Jangankan umatnya, musuhnya terpana dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Jadi jangan salah paham, Nabi Yusuf lebih ganteng daripada Rasulullah. Tapi Nabi Yusuf tentu lebih ganteng dari kita. Sama saya beda tipis. Farahaba wa da'ali bi khair. Maka Nabi Yusuf menyambut dengan gembira dan mendoakan kebaikan untukku. Summa araja bina ila samai rabi'ah. Lanjut langit ke 4. Fastabtaha Jibril, maka Jibril ngetok pintu. Fakila, ditanyakan sama penghuni langit keempat, man anta, sopo sampean? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Fakila, wa man ma'aka, bersama siapa engkau Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila qad ursila ilai, apakah dia telah diutus? Qala qad ursila ilai, sungguh Muhammad telah diutus. Fafutihalal bab faiza Nabi Idris alaihis salam. Di langit keempat yang nyambut Nabi Idris. Coba diingat dari awal. Langit pertama ada siapa? Langit kedua Yahya Isa. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat Idris. Masih ingat, alhamdulillah. Farahaba wa da'ani bi khair, maka Nabi Idris menyambut dengan gembira dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian summa araja ila sama'il khamisah, lanjut ke langit kelima. Fastabtaha Jibril, Jibril ngetok pintu. Kila man anta, siapa engkau yang ngetok pintu? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Fakila wa ma ma'aka, bersama siapa engkau wahai Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila qad bu'itsa ilai, apakah dia telah diutus menjadi nabi? Qala qad bu'itsa ilai, sungguh Muhammad telah diutus. Fafutihal bab, maka dibukakan pintu yang kelima, pintu langit yang kelima. Faiza ana bi Harun alaihis salam, disambut oleh Nabi Harun. Wada'ali bi khair, dan maka farahaba, beliau menyambut dengan gembira, mendoakan kebaikan untukku. Summa araja bina ila sama'is sadisah, lanjut langit ke-6. Fastabtaha Jibril, Jibril ngetok pintu. Kila man anta, siapa yang kau ngetok pintu? Qala Jibril, aku Jibril. Kila wa man ma'aka, bersama siapa? Qala Muhammad. Fakila qad bu'itsa ilai, apakah Muhammad telah diutus menjadi rasul? Qala qad bu'itsa ilai. Fafutihana faiza Nabi Musa alaihis salam, di langit ke-6 disambut oleh Nabi Musa. Farahaba bi wa da'ali bi khair, maka aku disambut dengan gembira dan mendoakan kebaikan untukku. Summa araja bina ila sama'is sabi'ah, lanjut langit yang terakhir, langit ke-7. Fastabtaha Jibril, Jibril ngetok pintu. Fakila man anta, siapa engkau yang ngetok pintu? Faqala Jibril, aku adalah Jibril. Wa man ma'aka, bersama siapa? Qala Muhammad, bersama Muhammad.
Faqila wa qad bu'itsa ilaihi, apakah dia Muhammad telah diutus oleh Tuhannya? Qala qad bu'itsa ilaihi, sungguh dia telah diutus. Fafutiha lana fa iza ana bi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim yang nyamput di langit ketujuh. Ayo kita kembali mengingat hafalan kita. Langit pertama ada siapa? Langit kedua siapa yang nyambut? Yahya Isa. Langit ketiga siapa yang nyambut? Nabi Yusuf. Langit keempat siapa yang nyambut? Nabi Idris. Langit kelima siapa yang nyambut? Nabi Harun. Langit keenam siapa yang nyambut? Nabi Musa. Langit ketujuh siapa yang nyambut? Nabi Ibrahim. Alhamdulillah masih ingat karena masih di dalam masjid. Udah ya, terakhir biar tuntas. Ini esensi Mi'raj. Jadi ketika sampai langit ketujuh belum selesai, lanjut ke Sidratul Muntaha sampai menembus Mustawa. Di sanalah Jibril aplikasinya sampai situ aplikasinya. Sidratul Muntaha Jibril nggak bisa nembus. Sidrah itu sidrin. Sidrin itu daun pohon bidara. Bapak pernah lihat pohon bidara? Nah itu yang pohonnya kayak daunnya kayak pohon kelor tuh. Nah itu yang di dunia. Kalau Sidratul Muntaha itu situ bidara, pohon bidara. Muntah itu batas akhir kehidupan. Tidak ada yang di sana. Nggak ada yang bisa menembus kecuali manusia yang telah Allah izinkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disambut sama Allah yang kita baca ketika tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul? Kita jawab apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu percakapan Allah dengan Nabi Muhammad ketika Mi'raj menembus Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohonnya, akarnya di langit ke-6. Daunnya menembus ke langit ke-7. Saking besarnya. Nah, Jibril tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Rasul dewekan. Jangan tanya naik apa. Jibril nggak mampu. Maka disambut sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu ucapan Allah itu menyambut kekasihnya. Salam sejahtera untukmu wahai nabi. Yang datang siapa namanya? Siapa namanya? Muhammad, betul? Tapi namanya nggak disebut sama Allah. Disembunyikan. Kenapa? Nggak sampai hati menyebut nama orang yang dicintai sama Allah. Kita juga sama. Manggil bini kalau kita sayang jangan sebut nama. Maimunah, Munah, jangan. Panggillah nama-nama sayang. My honey, my love, my darling, ayang beb. Bu, begitu dipanggil suami gitu, Bu? Katanya sayang. Ya Humairo, kan begitu. Jangan nyebut nama. Sama manggil anak, jangan sebut nama. Panggil abang kalau orang Betawi, panggil Kang Mas kalau orang Jawa, panggil AA kalau orang Sunda, panggil kalau ngeselin. Nah, itu jangan sebut nama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Siapa nabinya? Disebut enggak Muhammad? Enggak. Allah ngasih contoh ke kita. Kenapa saking cintanya Allah kepada kekasihnya ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jawabannya apa? Ketika Rasul dikatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, jawabnya bukan assalamu alayya. Coba assalamu alayka itu kan domennya anta. Sendirian. Salam sejahtera untukmu. Betul? Harusnya jawabnya dalam kaidah bahasa Arab. Assalamu alayya harusnya. Ketika dikatakan anta, engkau, berarti salam untukku. Tapi Nabi nggak bilang begitu. Pakai domir nahnu.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi Ini Pak cikal bakal syafaat. Nabi enggak pengen selamat dewekan. Nabi enggak pengen surga sendiri, ngajak umatku diajak umatnya beliau sampai matinya beliau, wafatnya beliau yang tersebut ummati. Kurang sayang apa Nabi sama kita? Kurang cinta apa? Begitulah menghadap ke Allah, kita diajak assalamu alaina ya Rob. Keselamatan itu, kesejahteraan itu bukan hanya untukku, untuk aku dan umatku, wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba Allah yang soleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah kecintaan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, nggak apa-apa terus ya. Kan perjanjian sampai hujan reda. Sholatnya belum, sholatnya. Esensi Mi'raj adalah menerima wahyu sholat 50 waktu. Berapa waktu? 50 waktu. Asalnya. Inilah kehebatan sholat. Inilah kelebihan sholat. Satu-satunya perintah Allah yang wahyunya, Rasulnya dipanggil langsung, sholat. Kalau haji lewat perintah Jibril, puasa lewat perintah Jibril, tapi sholat langsung dipanggil manusianya. Inilah keutamaan sholat. Hebatnya ibadah sholat itu. Nabinya langsung dipanggil sama Allah hanya untuk menurunkan wahyu perintah sholat 50 waktu. Belum 5, masih 50. Ayo saya bacakan hadisnya. Qala Ibnu Hazm wa Anas Ibnu Malik qala Rasulullah SAW. Rasul bercerita, fa faradallahu ala ummati 50 salatan. Maka diwajibkan oleh Allah kepada umatku salat sebanyak 50 waktu. Berapa? 50 kali salat sehari semalam. Allah kasih waktu sehari semalam 24 jam. Berarti sholatnya hampir setengah jam sekali. Sholat terus kita. Kuat begitu? Mampu? Orang bakal. Boro-boro 50 waktu Pak. 5 waktu ge. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya lah kompak. Itulah mengapa Rasul saat nerima sholat 50 waktu sebenarnya Nabi nerima pasrah lah perintah Allah. Ojo ngeyel, diterima 50. Tapi faraja'tu bizalika hatta maratu ala Musa. Ketika aku kembali mau turun ke bumi, ketemu Nabi Musa. Tadi langit berapa Nabi Musa? Langit ke? Berarti kan ada langit ketujuh ya? Ada siapa langit ketujuh? Nabi Ibrahim nggak negor. Kenapa nggak negor? Tibang sholat kecil. Lah Nabi beliau suruh nyembelih anak Pak. Makanya nggak ditegur sama Nabi Ibrahim. Khalilullah. Tapi ketika nyampe langit ke-6 hendak mau turun, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tuh terkena rewel, kepo. Kalau bahasa kitanya, Tuhannya ditantangin, pengen ditontotin, pengen dilihatin Allah, Nabi Musa tuh. Maka ketika Rasulullah hendak turun ke dunia lagi, ke bumi lagi, ketemu Nabi Musa langit ke-6. Nabi Musa faqala, berkata Nabi Musa kepada Rasulullah, ma faradallahu ala ummatika, wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Qultu, aku menjawab, kata Rasul, farada khamsina salatan, umatku disuruh salat 50 waktu. Jawab Nabi Muhammad. Qala, Nabi Musa komentar, farji ila rabbika, balik neh nang kono ke Tuhanmu. Balik maning nang kono, kalau bahasa Jawanya mah balik lagi Muhammad. Fa inna ummataka la tutiku zalika, umatmu ora bakal kuat. Umatmu itu gede ambek, kuntet ambeknya gede. Kalau bahasa saya itu mah
bukan di hadis. Boro-boro 50 waktu taraweh belum rampung, imam jadi tinggal pulang sama umatmu. Iya Bu, iya begitu. 50 waktu lagi, irji ila rabbika, balik maning Muhammad, balik lagi ke Tuhanmu, nego minta diskon. Maka kalau ada orang taraweh, imam belum rampung, pulang duluan, kecuali mencret ya, kalau mencret nggak masalah. Itu bid'ah itu, nggak ada contohnya itu. Besok mau taraweh, hati-hati tuh. Yang pulang duluan sebelum imam rampung itu bid'ah, karena sahabat nggak ada yang pulang sebelum imam rampung. Ayo. Ya, jangan ngomong sunnah baik, bid'ah juga itu. Kalau saya mah galak, iya. Ngomong sunnah, imam belum rampung pergi dia. Ya, bid'ah keneh. Ya, besok tegur, anda pulang, bid'ah lu. Mencret, oh nggak bid'ah nggak. Kalau mencret, kebanyakan kolok pulang mencret. Apa? Umatmu nggak bakal kuat 50 waktu. Bani Israel itu gede tinggi. Nabi Musa itu tingginya 7 meter. Ya kan? Sholatnya pagi petang doang. Lah umatmu kuntet-kuntet, amboknya gede, alasannya banyak, nggak bakal kuat. Ya kan? Maka Rasul ngikutin nasihat Nabi Musa. Faraja'tu fawadu'a syatraha. Maka aku kembali kepada Allah, maka dikasih keringanan, diskon sebagiannya. Alhamdulillah. Dalam riwayat lain dikatakan dikurang dari 50 ke 5 itu selama 9 kali. Naik dikurang 5, turun lagi. Naik lagi kurang 5, turun lagi. Terus sampai tinggal 5. Bolak-balik negosiasi ke Allah. Kenapa? Saking cintanya Allah kepada umatnya. Dah. Faraja'tu ila Musa, ketika sudah dikasih keringanan diskon separohnya, qultu aku berkata, wa du'a syatraha, telah Allah kurangi tanggung jawab kewajiban umatku sebagiannya, enggak 50 waktu. Faqala, Nabi Musa kembali komentar, irji ila rabbika, wahai Nabi Muhammad, itu masih angel Muhammad, masih keakehan itu segitu mah, balik lagi aja, minta diskon lagi. Kata Nabi Mu, fa inna ummataka la tutiku, umatmu enggak bakal kuat. Biar kata rumahnya samping masjid, gendengan gak nyampe-nyampe di masjid Muhammad. Kenapa? Angel Muhammad. Itu baru 5 waktu. Bagaimana dengan 20 waktu? Faraja'tu fawadu'a syatraha. Aku kembali lagi kata Rasul, dikasih diskon separohnya lagi. Faraja'tu ilaihi faqala, ketika balik lagi Nabi Musa kembali bilang, irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku. Muhammad, segitu masih banyak Muhammad. Itu aja Muhammad. Kalau enggak hujan juga udah pada balik Muhammad, umatmu Muhammad. Saking dia kena hujan gak mau balik dan nggak bisa pulang takut kehujanan. Betul? Biarin. Hari ini isanya tengah malam dah. Ya, tengah 12 isanya ya. Iya. Odo, marah-marah dah. Dikit lagi. Nah. Maka ketika sudah 5 rakaat, 5 waktu tersisa, Nabi Musa masih bilang irji ila rabbika, 5 waktu itu masih banyak Muhammad. Balik lagi, inna ummataka la tutiku, enggak bakal mampu umatmu. Maka qultu, aku berkata, qad istahyaitu mir rabbi, wahai Musa, aku sudah izin karo Tuhanku. Aku sudah malu, dari 50 tinggal nyisa 5 waktu. Masa negosiasi lagi? Masa diskon lagi? Aku sudah malu sama Tuhanku. Jadi begitu. Hiya khamsun wa hiya khamsuna. Itu 5 waktu kata Allah. 5 waktu pahalanya enggak dikurangi, tetap seperti sholat 50 waktu. Sholatnya dari 50 waktu jadi 5 waktu, tapi pahalanya sama seperti sholat 50 waktu. Subhanallah. Kurang cinta apa Allah dan Rasul kepada kita? Dari segitu banyaknya waktu sholat, nyisa 5, tapi pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu, ayolah kita perbaiki sholat kita. Sudah begitu sayang Allah kepada kita, beban kita cuma sedikit,
Ibadah sholat itu hanya 5 waktu. Kali 5 menit hanya 25 menit. Sehari Allah kasih waktu hidup kita sehari semalam 24 jam. Ibadah cuma 25 menit. Enggak 1 jam macan. Kurang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat dari Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Salat merupakan ibadah yang pertama kali Allah tanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang pertama kali Allah tanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya benar, insya Allah amaliyah ibadah yang lain pun benar. Tapi ibadah yang lain benar, salatnya belum tentu benar. Maka dari itu esensi mi'raj ini adalah ayo kita perbaiki kualitas mi'raj kita kepada Allah, yaitu salat 50 waktu. Kalau waktunya sudah disiplin, ayo sekarang perbaiki salatnya, kekhusyuannya atau kualitasnya, sehingga salat itu bisa menyelamatkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Demikianlah kajian Isra kali ini. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa memprioritaskan ibadah salat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya mujibas sa'ilin Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.